Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhari Naufal dengan NIM 2203060009. Saya akan menjelaskan biosintesis telur, organ reproduksi, dan volume telurnya juga. Yang pertama, saya akan menggambarkan struktur telur dan organ reproduksi betina. Ini organ reproduksi pada unggas betina. Yang pertama itu ada ovarium. Nah, ovarium itu adalah tempat pembentukan folikel dan hormon-hormon reproduksi. Nih, lalu ada infundibulum. Nah, infundibulum itu tempat penangkapan kuning telur. Nah, ini terjadi selama 15 menit. Lalu ada magnum. Nah, magnum ini adalah tempat pembentukan albumin yang terjadi selama 3 jam. Lalu setelah magnum ada isthmus. Nah, isthmus ini adalah tempat sintesis dalam membentuk membran kerabang telur. Nah, ini terjadi selama 1-2 jam. Lalu ada uterus. Nah, uterus adalah tempat pembentukan kerabang. Nah, ini terjadinya 18-21 jam. Lalu ada vagina. Nah, vagina ini tempat oviposisi atau tempat pengeluaran telur. Nah, ini terjadi selama 15 menit. Lalu ada kloaka. Nah, kloaka ini adalah tempat reproduksi juga dan juga sebagai tempat pengeluaran sisa-sisa pencernaan makanan seperti itu. Lalu saya akan menggambarkan struktur telur. Baik, nah ini adalah struktur dari telur. Nah, yang pertama itu pasti ini ada kerabang, habis itu ada outer cell membran, lalu ada inner cell membran, lalu ada chalaza, ini chalaza, lalu ada albumen cair, albumen kental, lalu ada membran fetalin, lalu ada latebral, lalu ada diskus germinalis, lalu ada dark yolk layer, bisa ada light yolk layer, lalu ada lapisan chalaziferus, lalu ada chalaza, lalu ada rongga udara, ini rongga udara, lalu ada kutikula. Nah, ini bagian dari struktur telur. Ada kerabang, chalaza, habis itu ada rongga udara dan kutikula. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan biosintesis telur. Nah, selanjutnya itu adalah biosintesis kuning telur. Nah, kuning telur itu terdiri dari 50% air dan sisanya protein dan lipid yang perbandingan 1:2. Nah, lipid pada yolk itu disebut lipoprotein. Nah, untuk padatan yolk itu mengandung fosfoprotein yang disebut juga dengan lipoprotein, lipovitelin, dan HDL. Sedangkan karbohidrat adalah polisakarida yang berbentuk mannose-glukosamin. Nah, pembentukan yolk itu disebut dengan vitelogenesis yang terjadi dalam hati, karena kita tahu bahwasannya hati ini adalah tempat metabolisme. Nah, hal ini juga dibantu oleh hormon gonadotropin dan hormon steroid. Nah, hormon gonadotropin ini dia dibentuk di pituitari yang di bagian hipotalamus juga. Nah, dalam pembentukan ini juga terjadinya pembentukan folikel. Nah, folikel ini dibantu oleh hormon FSH. Nah, folikel yang sudah berkembang akan mengeluarkan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini juga untuk membantu dalam pembentukan kuning telur yang dibentuk oleh si sel TK interna dan sel granulosa.
seperti itu. Selanjutnya adalah pembentukan albumin atau biosintesis albumin. Nah, yang pertama ada hormon steroid. Nah, hormon steroid ini merupakan hal yang penting dalam sintesis protein pada sel-sel oviduct. Nah, pembentukan albumin ini terjadi di bagian magnum. Nah, yang pertama itu adalah estrogen. Nah, estrogen yang larut akan melewati membran sel, lalu akan berikatan dengan reseptor estrogen. Nah, lalu setelah berikatan akan membentuk 5S. Nah, bentuk ini pun akan menyampaikan pesan kedua dan memasuki ke bagian nukleus. Nah, setelah memasuki ke bagian nukleus akan memberikan pesannya tersebut tadi dengan kromosom. Nah, kromosom ini akan berubah setelah berikatan tadi dengan kromosom akan berubah menjadi mRNA. Nah, mRNA ini akan meninggalkan si nukleus, lalu akan translasi dalam membentuk si albumin dan protein. Jadi mRNA tadi yang terbentuk tadi akan mengalami translasi dan membentuk albumin atau protein tersebut. Nah, untuk kandungan dari si albumin ini, protein-protein itu ada beberapa. Yang pertama itu pastinya ada ovalbumin. Nah, itu terdiri dari 54%. Lalu ada ovotransferin itu adalah 13%. Lalu itu ada ovomucin itu terdiri dari 11%. Lalu ada ovoglobulins itu adalah 8%, lalu ada lisosim itu adalah 3,5%, itu alfa beta ovomucin itu 1,5 sampai 3%. Lalu ada avidin itu adalah 0,05%, lalu itu ada flavoprotein itu adalah 0,8%, lalu ada ovomakroglobulin itu adalah 0,5%, lalu ada ovoinhibitor itu ada 0,5 sampai 1,5%, lalu ada papain inhibitor itu ada 0,1%, dan ovoglioprotein itu adalah 0,5% sampai 1%. Nah, ini adalah pembentukan albumin dari mRNA yang sudah ditranslasikan akan membentuk albumin. Selanjutnya ada biosintesis kerabang atau pembentukan kerabang. Nah, dalam pembentukan kerabang ini, hormon steroid dan hormon prolaktin ini sangat penting dalam pembentukan kerabang. Hal ini ditandai dengan hormon ini meningkat secara periodik dalam fase bertelur. Hal ini juga ditandai dengan meningkatnya total kalsium plasma. Nah, CABP atau kalsium binding protein dari kelenjar kerabang juga akan muncul dan akan berperan dalam pembentukan kerabang. Nah, CABP ini dikontrol oleh vitamin B3 dan hormon steroid. Nah, skema ini akan saya tunjuk di sini. Nah, bagian yang pertama adalah plasma darah. Nah, plasma darah ini kan menghasilkan Ca2+ dan HCO3-. Nah, ini akan sebagai buffer di 2H+. Nah, Ca2+ tersebut akan ditransfer ke CABP ke mukosa sel. Nah, mukosa sel Ca2+ tersebut akan ditransfer kembali ke cairan dalam kelenjar kerabang. Nah, hasil pertemuan tersebut CO2 dan H2O akan menghasilkan HCO3-. Nah, HCO3- dan Ca2+ tersebut akan menyisahkan H+-nya. Nah, hasil tersebut akan membentuk CaCO3 atau zat kapur. CaCO3 zat kapur. Nah, ini berguna untuk dalam pembentukan kerabang telur. Jadi zat kapur inilah untuk dalam pembentukan kerabang telur, CaCO3. Nah, selanjutnya kita telah mengukur volume telur. Yang pertama itu ada telur bebek. Nah, telur bebek itu
yang kita dapatkan tadi, yang saya dapatkan itu pertama adalah 49 mili, volume telurnya 49 mili. Sedangkan telur puyuh itu berkisaran 8 mili. Lalu yang ketiga itu ada telur ayam negeri. Nah, itu adalah 49 mili. Lalu yang terakhir itu ada ayam kampung, yaitu volumeternya adalah 20 mili. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.